Dan untuk mengetahui perkembangan kasusnya, rekan kami Igusti Ayu akan melaporkannya dari Polsek Pamulang. Silakan Ayu. Ya, terima kasih Wahyudi. Benar sekali bahwa tim Vipers dari Polres Pamulang dan juga Polsek Polsek Pamulang dan Polres Tangerang Selatan berhasil membengkuk 3 tersangka kasus pembunuhan dan pengeroyokan secara sadis terhadap korban berinisial MR dengan memotong jari kiri dan kuping kiri dari korban tersebut. Di mana ketiga tersangka ini sudah diamankan di Polsek Pamulang dan 4 orang lainnya sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Seperti apa kronologis dari kasus pembunuhan sadis ini dan bagaimana penangkapan dari ketiga tersangka dan pengejaran keempat tersangka, saya sudah bersama Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alexander Yuriko. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak. Bapak bisa jelaskan kronologis dari kasus pembunuhan ini seperti apa sih, Pak? Ya, jadi di wilayah hukum Polsek Pamulang pada tanggal 16 Januari 2019 di pertengahan awal tahun 2019, Pak Kanit Reskrim yang ada di belakang saya, Kanit Reskrim Polsek Pamulang pada tanggal 16 Januari 2019 mendapatkan laporan dari warga masyarakat bahwa di sebuah lahan kosong yang terletak di Jalan Raya Gaplek yang merupakan bagian dari Kecamatan Pamulang didapati sesosok mayat. Kemudian kita melakukan cek dan olah TKP bergabung dengan tim identifikasi dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Yang cukup mengejutkan bahwa setelah kita melakukan cek dan olah TKP di mana tempat jenazah atau mayat tersebut berada, yang kami dapati di situ ada beberapa fakta yang menarik. Paling tidak 2 hal. Yang pertama bahwa kami jumpai di sekujur tubuh dari jenazah atau almarhum, almarhum karena jenis kelaminnya adalah laki-laki, banyak sekali terdapat tusukan, terutama di bagian punggung bagian belakang. Yang berikutnya yang cukup menurut kami cukup sadis adalah kami tidak menjumpai adanya kelingking pada tangan kiri korban dan daun telinga pada kepala sebelah kiri. Yang kami jumpai luka tersebut adalah sangat tidak mungkin luka tersebut adalah luka alami. Terkait dengan hal tersebut, kami patut duga kuat bahwa jenazah ini dimungkinkan, almarhum ini dimungkinkan adalah korban dari tindak pidana. Kemudian kami, tim Vipers dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan bergabung dengan unit Reskrim di Polsek Pamulang. Kemudian kita melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ternyata benar, kami mendapatkan beberapa fakta menarik yang kemudian alhamdulillah di tanggal 19 Januari 2019 berturut-turut untuk kemudian di tanggal 24, seperti yang Mbak bilang tadi, tim Vipers Satreskrim Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan 3 orang tersangka dari total 7 orang tersangka. Jadi di awal kami melakukan penyelidikan, kami harus tentu mencari dulu ini jenazah ini siapa. Kesulitan bagi kami adalah yang bersangkutan atau jenazah almarhum tidak begitu kami lakukan upaya penggeledahan sekaligus memuliakan jenazah, kami tidak temukan identitas sama sekali. Tanda tanya besar buat kami. Alhamdulillah kami mendapatkan masyarakat Pamulang cukup memberikan informasi yang sangat berharga bagi kepolisian bahwa diinformasikan kepada kami bahwa almarhum adalah dikenal sebagai anggota geng pang, entitas tertentu yang menampilkan ciri khas tertentu seperti dengan tatonya, dengan baju sobeknya, dengan rambut berwarna-warni dengan ciri khas tertentu. Kemudian kami menelusuri di kelompok mereka dan ternyata benar bahwa korban adalah anggota dari entitas anak geng pang Ciputat, demikian dibilangnya itu. Kemudian alhamdulillah beberapa hari kemudian 2 hari kemudian tepatnya kami berhasil menemukan keluarganya. Dan yang cukup menarik adalah ternyata jenazah selain anggota geng anak pang Ciputat, yang bersangkutan atau almarhum ternyata masih berumur 16 tahun atau di bawah umur. Alhamdulillah di 3 hari berkat kerjasama yang bagus, yang baik antara tim Vipers Satreskrim Polres Tangerang Selatan di backup penuh oleh unit Reskrim Polsek Pamulang, kami berhasil menangkap pelaku pertama atau tersangka pertama atas nama saudara IQ. Yang cukup mengejutkan adalah saudara IQ ternyata adalah anggota geng anak pang juga, tetapi berbeda domisili atau berbeda nama, di mana korban adalah anggota entitas dari anak geng pang Ciputat, sedangkan korban adalah anggota dari anak geng pang Pamulang. Kemudian pertanyaan buat kita, kenapa 2 entitas sama-sama geng anak pang ini berkelahi? Ternyata di hari sebelumnya, seperti saya jelaskan di awal tadi, bahwa jenazah itu ditemukan pada tanggal 16 Januari 2019. Di malam hari atau di dini hari 15 Januari 2019-nya ternyata anak geng Pamulang yang dalam hal ini adalah
tempat bernaung para tersangka itu melakukan penyerangan terhadap anak geng Ciputat, yang kemudian terjadilah balas dendam yang kemudian mengakibatkan salah satu anggota dari geng anak pang Ciputat, yaitu korban yang di bawah umur saudara adik kita MZ ini ternyata kemudian menjadi jenazah atau meninggal dunia. Tadi saya jelaskan bahwa 3 hari kemudian alhamdulillah kerjasama yang baik tim Vipers kemudian dapat mengamankan tersangka satu atas nama saudara IQ. Saudara IQ inilah yang seperti kita lihat ini adalah yang berambut pirang ini yang berada di tengah, adalah tersangka yang melakukan secara sadar penuh melakukan pemotongan terhadap jari kelingking tangan kiri dan daun telinga bagian kiri dari korban. Yang lebih menarik lagi adalah di sela-sela pelarian yang bersangkutan ke arah kota Bogor di Jawa Barat sana, bagian tubuh tersebut diperlakukan 2 hal. Yang pertama, sempat ditunjukkan oleh tersangka satu atas nama saudara IQ ini kepada rekan-rekan yang lain. Ditunjukkan bahwa ini loh, daun telinga dan jari jika ada yang berani macam-macam dengan saya. Di sela-sela pelariannya kemudian bagian tubuh tersebut dibuang di sebuah cabang dari Sungai Ciliwung yang ada di sebuah jembatan di daerah Kota Bogor di Jawa Barat sana, untuk kemudian kami tidak dapat menemukan dari potongan tubuhnya. Berikutnya alhamdulillah di 5 hari kemudian kita berhasil mengamankan tersangka 2 dan tersangka 3 atas nama saudara Comot dan saudara Dandi. Tadi saya bilang di awal bahwa dicek dan olah TKP jenazah awal pada saat masyarakat melaporkan kepada unit reskrim di Polsek Pamulang yang diterima langsung oleh kanit reskrimnya, kami jumpai di bagian punggung belakang itu banyak tusukan. Ternyata benar, setelah kami amankan sekali lagi tersangka 2 atas nama saudara Dandi dan tersangka 3 atas nama saudara Comot, mereka adalah yang menusuk berkali-kali dari belakang dengan menggunakan pisau sehingga kemudian korban meninggal dunia. Menariknya lagi adalah berdua ini kami amankan di Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi sana, yang jaraknya adalah kalau perjalanan darat 10 jam dari wilayah Tangerang Selatan ini. Dan ternyata setelah kita tanyakan, setelah kita amankan kemana alat penusuk atau benda tajam yang tersangka 2 dan tersangka 3 gunakan untuk sehingga kemudian korban meninggal, ternyata dibuang di pantai yang cukup curam yang ada di Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sana. Untuk kemudian kami berusaha menggali lagi, ternyata tersangka ini cuma bukan 3 orang. Kami masih menetapkan 4 orang tersangka lain yang kami masukkan dalam daftar pencarian orang. Mulai yang berperan sebagai yang menjemput dari korban sampai dengan yang turut memukuli. Tadi saya bilang ada tersangka 4 dan 5 atas nama saudara Yudi dan saudara Agus, yang masyarakat nanti akan datanya kami sebarkan kepada masyarakat karena kami masukkan dalam daftar pencarian orang. Korban ini jadi telah diincar oleh kelompok mereka. Diincar terlebih dahulu. Tadi saya sebutkan bahwa TKP-nya jadi bukan hanya satu di mana korban meninggal dunia dengan perlakuan yang sadistik, tidak manusiawi. TKP pertama adalah di mana korban atas nama adik kita MZ dijemput oleh tersangka 4 dan 5 yaitu saudara Agus dan saudara Yudi, yang sampai sekarang belum bisa kami amankan, tapi insya Allah tim Vipers akan terus mengejar, yang kami masukkan dalam daftar pencarian orang. Jadi mohon doa dari masyarakat semoga ke-4 tersangka lain dapat kami tangkap untuk kemudian dapat kami mintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang mereka lakukan. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Alexander atas waktunya. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Semoga 4 tersangka lainnya segera ditemukan. Oke, Wahyu, atas ke-4 tersangka dan 3 tersangka lainnya ini dikenakan pasal 338 dan pasal 170 ayat 2 dengan hukuman pidana 2 seumur hidup ataupun hukuman mati. Kita kembali ke Wahyudi di studio. Baik, terima kasih rekan Igusti Ayun telah melaporkan langsung dari Polsek Pamulang, Tangerang Selatan, dan selamat bertugas kembali.